absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Delvin, kenapa Delvin? Delvin tanpa keterangan. Satu doang ya, yang nggak hadir. Berarti sekarang kamu ada 15 orang. Soalnya biasanya 16 orang ya. Berarti Delvin nggak hadir. Walaupun Delvin tidak hadir, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Siapa yang sudah semangat belajar hari ini? Tunjuk tangan. Oke, bagus. Siapa yang sudah sarapan? Tadi jam istirahat yang sudah makan? Bagus. Oke. Silakan duduk atau silakan dudukkan tangannya. Perhatikan gambar di slide yang di depan. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari gambar yang ditampilkan? Ya, silakan Selinvia mau tanya apa? Bagaimana cara mengukur gempa bumi? Oke, sebelum ke sana, ini siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Gambar retakan, pinter. Apalagi yang lain? Ini tentang gambar apa? Gempa bumi, pinter. Nah, kira-kira ini di mana? Di jalan tol atau di jalan besar ya. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Kira-kira bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi sekarang kamu kan gak paham nih caranya bagaimana. Nanti kita akan bahas. Nah, pertanyaan Selinvia tadi, apa ulangi pertanyaanmu Selinvia? Bagaimana cara mengukur gempa bumi? Bagaimana cara mengukur gempa bumi? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Sebelumnya kan sudah suruh kamu baca materi ini. Sebelum bisa menjelaskan sudah kamu baca. Oke, Mario. Oke, dengan cara menggunakan seismograf. Oke, benar nggak jawaban dari Mario? Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Kamu harus fokus biar ilmu yang kamu dapat hari ini bermanfaat buat kamu. Nah, pretesnya bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Silahkan dicatat. Ini untuk kamu jawab. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Ini untuk kamu kerjakan. Kira-kira bagaimana proses terjadinya gempa bumi dari yang kamu baca di buku? Silakan. Siapa yang mau coba menjawab? Siapa yang mau coba jawab? Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Ayo, siapa yang mau coba? Siapa namanya? Nathan. Ayo Nathan. Ulangi sekali lagi Nathan. Pinter. Adanya getaran bumi akibat pergeseran lempeng kerak bumi. Pinter banget. Bagus Nathan. Siapa lagi yang mau coba jawab bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Gak ada lagi yang mau coba? Oke, kita lanjut. Nah, gempa bumi merupakan peristiwa guncangan tiba-tiba dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di lempeng bumi yang menimbulkan gelombang. Nah, ini tadi yang dijawab oleh Nathan, hampir sama dengan jawaban Nathan.
Gempa bumi merupakan peristiwa guncangan tiba-tiba dari dasar bumi, dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di lempeng bumi menimbulkan gelombang. Ya, lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, tindakan pengurangan resikonya. Begitu juga dengan indikator pencapaian. Ada tujuan pembelajaran. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dengan benar melalui kegiatan pengamatan video gempa bumi, diskusi, dan kaji literatur. Peserta didik dapat menjelaskan dampak bencana alam dan peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah penanggulangan dari dampak bencana alam. Nah, hari ini Miss akan menilai kamu dari sikapmu spiritual, dari kerjasama dan rasa ingin tahu, dan keterampilanmu melalui laporan kinerjamu dan saat presentasi nanti. Nanti juga ada post test, ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kamu sudah duduk berdasarkan kelompok. Sekarang Miss akan bagikan LKPD untuk kamu kerjakan secara berkelompok. Tulis apa saja yang kamu dapat dari berbagai sumber. Boleh kamu lihat di buku IPA. Buka buku IPA-nya. Buku IPA. Satu per kelompok boleh. Kalau semua bawa boleh. Buka buku IPA. Nah, sebelum mengerjakan, jelaskan cara kerja untuk LKPD-mu, ya. Nama kelompok, tulis nama kelompokmu, terserah. Boleh kita buat nama kelompoknya bunga, boleh. Terserah
Tadi posisi siapa yang bisa jelasin tentang kapilum ini? Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, sebelum kamu kasih guncangan. Nah, setelah dikasih guncangan apa yang terjadi? Balonnya bergerak. Pinter. Kenapa bergerak? Karena adanya guncangan. Pinter. Nah, ini berdasarkan percobaan kamu ini, maka tanah ini atau pasir ini melambangkan gempa bumi. Gempa bumi mengakibatkan getaran yang mengakibatkan bangunan-bangunan berpindah, bergerak dari yang posisinya tadinya bagus, misalkan ini rumah bagus, setelah terjadi gempa dia bisa rusak, bisa roboh, ya. Itulah kesimpulan dari sini. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Ini adalah peristiwa bencana dari bencana bumi yang diakibatkan oleh kekuatan yang sampai bumi yang menimbulkan gelombang stasiun. Pinter, bagus Kasapa, keren. Sudah? Percobaannya sudah? Sudah. Nah sekarang fokus ke LKPD. Nah, fokus ke LKPD. Jawab semua pertanyaan itu sesuai dengan praktikum yang sudah kamu lihat. Nah, sembari kamu mengerjakan, kamu boleh tonton video di samping depan ini.
Silakan kerjakan LKP demo berdasarkan video yang sudah kamu tonton. Ayo silakan diisi. Yang mana? Boleh lihat bukunya, buku referensi atau buku yang sudah kamu biasa gunakan. Tiga sembilan. Ayo waktunya berjalan ya, kamu nggak boleh lama-lama. Ayo silakan kerjakan. Ayo, ayo, ayo. Silakan kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kamu boleh lihat dari buku, boleh lihat dari internet, ya. Satu orang boleh buka HP, satu saja per kelompok. Ayo silakan.
Apa yang mau ditanya? Apa saja dampak yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi? Ya, dampaknya. Tadi kan terjadi gempa bumi seperti ini tadi. Apa dampaknya setelah ada goncangan atau ada goncangan dari sini? Nah, kamu catat semua yang sudah kamu sesuai dari presentasi atau sesuai dari praktek yang kamu kerjakan.
Proses presentasinya, pilih satu yang ingin mempresentasikan ini. Baca aja. Nah, baca dan presentasikan di depan kelas. Oke. Silakan dulu semuanya, silakan duduk di kursinya masing-masing. Well, duduk yang bagus, yang baik. Semua mendengarkan presentasi dari kelompok Canda. Ya, Canda 5. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Silakan Canda. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi dikarenakan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Bagaimana getaran gempa bumi merambat? Getaran bumi merambat melalui 3 macam getaran, yaitu getaran gelombang panjang, getaran transferel, dan getaran longitudinal. Tentukan nama titik di mana terjadi peristiwa gempa bumi di bawah ini. Titik pertama adalah retakan. Retakan adalah renggangan pada batuan namun masih tergabung. Titik 2 adalah epicentrum, yaitu titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Titik 3 adalah hipocentrum, yaitu titik di dalam bumi yang menjadi pusat gempa bumi. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari peristiwa gempa bumi? Dampak gempa bumi antara lain adalah rusaknya bangunan, rumah dan fasilitas umum, serta jatuhnya korban jiwa. Bagaimana langkah-langkah penanggulangan dampak bencana gempa bumi yang bisa dilakukan? Membuat bangunan tahan gempa, mengatur kembali tata letak ruang, mencegah jatuhnya barang-barang berat, dan memberikan bantuan sandang dan pangan bagi yang terdampak bencana. Kesimpulannya, gempa bumi adalah peristiwa bencana tiba-tiba dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di lantai bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Canda. Jawaban yang keren sekali untuk kelompok Canda. Ada yang mau ditanya dari kelompok Canda? Ada yang mau ditanyakan? Setuju dengan pernyataan presentasi dari siapa namanya Canda? Kamu boleh tanya tadi soal tes tadi. Nanti Canda coba jawab. Ayo, Lius, silakan tanyakan. Bagaimana? Atau Nata? Silakan. Ayo berdiri, silakan tanya kelompok Canda. Silakan Nata. Tadi bagaimana cara itu? Ayo, Nata. Oke deh, kamu saja. Ayo silakan berdiri. Pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Oke. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Silakan dijawab dari kelompok 1. Berdiri silakan, jangan Canda lagi yang jawab. Boleh Salivia, Kasafa gantian, silakan. Coba jawab pertanyaan dari kelompok Lucius. Kalau kalian tidak bisa, nanti dilempar ke kelompok lain. Ayo silakan mencoba menjawab. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi katanya? Ayo siapa yang mau coba? Ya silakan.
gempa bumi terjadi karena guncangan tiba-tiba dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi dari bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawaban yang sangat baik sekali. Siapa lagi mau coba presentasi ke depan? Ayo, dari sini siapa? Gilbert? Tidak ada. Kamu dari kelompok sini siapa yang mau jawab ke depan? Atau siapa yang mau presentasikan? Kamu selesai. Oke, ya sudah. Kelompok 1 sudah menjelaskan dengan sedetail mungkin, sudah mempresentasikan dengan sebaik mungkin. Semuanya sama dengan hasil kerja mereka. Sama. Oke, jika sama maka minggu depan presentasi bergantian. Saat ini cukup kelompok canda saja yang berpresentasi, ya. Oke. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan kita hari ini? Kesimpulan yang kamu ambil pada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Kesimpulannya. Oke, Kak Safa. Gempa bumi adalah peristiwa Tunggu, berdiri Kak Safa. Gempa bumi adalah peristiwa guncangan tiba-tiba dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi di rangkaian bumi yang menimbulkan gelombang seismik. Oke, bagus. Setuju dengan kesimpulan dari Kak Safa? Setuju ya. Apalagi kesimpulan yang lain? Apalagi kesimpulannya? Kamu? Ayo, siapa yang mau jawab kesimpulannya? Kesimpulan yang kita ambil hari ini dari pembelajaran hari ini, selain dari Kak Safa. Gilbert? Ayo coba Gilbert. Gilbert? Mau coba? Oke, silahkan berdiri Gilbert. Kesimpulannya yang kamu dapat. Kesimpulannya adalah gempa bumi merupakan salah satu fenomena geologi ketika dua atau lebih terjadi saling bertemu dan mengalami tumbukan hingga melepaskan energi dalam jumlah besar dan menciptakan getaran hingga terasa di permukaan bumi. Nah, gempa bumi ada 3 tadi penyebabnya. Tektonik, dan runtuhan ulangi sekali. vulkanik, tektonik, dan Oke, gempa bumi ada yang disebabkan oleh vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Siapa lagi yang mau kasih kesimpulan? Lucius? Yaitu bidang pertahanan yang menyukai olahraga pergeseran relatif yang terbentuk terhadap tektonik dunia. Dua sentrum adalah sumber yang menjelaskan peristiwa yang berada di bawah bumi. Sentrum adalah sentrum bumi yang berada tepat di atas bumi. Oke, kesimpulan dari Lucius kelompok 3, gempa bumi, model gempa bumi ada yang hipocentrum, epicentrum, dan sesar atau patahan. Bagus, siapa lagi mau kasih kesimpulan? Silahkan berdiri, siapa? Andrea. Oke, gempa bumi, dampak dari gempa bumi mengakibatkan tanah longsor dan mengubah struktur tanah. Siapa lagi yang mau kasih kesimpulan? Aurel? Cara langkah penanggulangan bencana gempa bumi. 1. Membuat bangunan tahan gempa. 2. Mengatur kembali tata letak ruang.
3. Mencegah jatuhnya barang-barang berat. 4. Mengikuti pelatihan pencegahan gempa. 5. Sedia perlengkapan wajib baik di rumah atau di kantor. Iya, tadi Andrea sudah ada dampak, Aurel sudah menyatakan cara untuk mengantisipasi dampak tersebut. Bagus, terima kasih untuk jawaban. Kita sudah selesaikan, kesimpulannya sudah. Sekarang masuk ke post test. Tulis, mengapa Indonesia tergolong negara yang sering terjadi gempa bumi? Mengapa Indonesia tergolong negara yang sering terjadi gempa bumi? Oke, mengapa Indonesia tergolong negara yang sering terjadi gempa bumi? Oke, silahkan dikumpulkan. Kumpulkan. Silahkan Kak Safa kumpulkan dari sini. Kamu kumpulkan dari sini. Aurel kumpulkan dari sini. Silahkan. Kumpulkan. Taruh di meja Miss. Nanti akan Miss nilai hasil dari proses kamu. Nah, sudah, ayo kumpulkan. Kelompok 3, 2, ayo silakan. Waktunya habis sudah. Kumpulin. Nanti akan disilai ya. Oke, silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya sudah kita tarik tadi bersama. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang lebih menarik lagi dari gempa bumi, yaitu gunung berapi. Ya, nanti ada percobaan lagi. Kamu disuruh bawa alat dan bahan lagi. Nah, untuk hari ini semuanya sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan untuk sebagai penutup? Ada yang mau ditanya? Jelas semua? Jelas. Oke, terima kasih ya untuk kelas 7C. Sekarang kita waktunya pulang. Kak Safas, silakan pimpin doa untuk pulang. Silakan berdiri, teman-teman. Canda ya? Oke, Canda pimpin doa. Yang lain ikuti Kak Safas. Akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ending in 5 minutes.